Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sasi, dan hari ini saya akan mengerjakan sebuah soal, di mana dalam soal ini teman-teman bisa lihat ada penerapan fungsi string, beberapa fungsi string dan juga fungsi Excel yang akan digunakan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita disuruh untuk membuat sebuah laporan terhadap perusahaan travel, di mana dalam laporan itu kita harus mencantumkan kode tur, nama grup, jumlah peserta, nama tur, lama tur, tarif per pax, tanggal berangkat, tanggal kembali, pajak, dan total pembayaran. Nah, untuk menghemat waktu, saya sudah menyiapkan tabelnya, di mana tabelnya ada dua jenis tabel. Untuk tabel nanti kita masukkan rumusnya, tabel akhir dan juga tabel data source-nya. Nah, untuk tabel datanya, data source ini saya gunakan berdasarkan poin kedua, di mana ada kode tur, ada nama grup dan jumlah pesertanya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut untuk mulai membuat tabelnya. Nah, pertama-tama karena data source-nya sudah saya buat, jadi saya tinggal define name-nya aja. Nah, saya akan mendefine name-nya menjadi satu-satu, jadi dalam satu tabel ada 3 define name nama. Oke, namanya LHR. Untuk penamaannya ini bisa bebas teman-teman ya, jadi nggak harus ada patokannya, kalian boleh bebas namain apa saja. Jadi Google. Oke, sekarang kita namain ini adalah TPS. Oke, kan sudah, jadi semuanya sudah di define name, jadi sekarang kita tinggal masukkan rumus untuk kode turnya. Nah, untuk kode tur, nama grup dan jumlah peserta, saya menggunakan rumus VLOOKUP. Seperti teman-teman bisa lihat, untuk penerapan fungsi VLOOKUP ini ada beberapa rumus yang harus dimasukkan, yaitu lookup value, table array, column index number, dan juga ring lookup. Untuk lookup value, itu berdasarkan dari di mana letak kolom dari data source-nya. Misalnya kita akan mencari kode tur, maka kita akan mengklik bagian B17. Nah, nanti jika kalian teman-teman akan mencari nama grup, maka kita tinggal klik C17. Dan untuk jumlah peserta, teman-teman bisa klik bagian D17. Kita coba dulu D17. Lalu table array ini nanti masukkan nama define name yang tadi ya, yang tadi ini, yaitu adalah LHR. Nah, selanjutnya kita akan masukkan tulis 1. Nah, 1 ini didapat karena saya mendefine name-nya menjadi 1. Dalam satu tabel ada 3 define name, jadi hanya memiliki 1 baris. Nah, jadi saya akan tulis 1. Nah, jika nanti teman-teman mungkin membuat 2 baris, dan tergantung letak baris terhadap datanya itu di berapa. Misalnya, letak barisnya di nomor 2, maka tulisnya column index number-nya adalah 2. Selanjutnya kita akan tulis false. Kita mengklik false karena datanya nanti tidak akan berubah dari data source yang di tabel yang ini. Nah, hasilnya sudah keluar, kita tinggal rapikan dan kita akan drag ke bawah dan hasilnya akan mengikuti. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan juga rumus VLOOKUP untuk nama grup. Sama ya teman-teman, kita tinggal klik 17 yang saya tadi sudah jelaskan, masukkan table array-nya. Selanjutnya, klik barisnya dan false. Seperti yang tadi saya jelaskan. Enter. Nah, kita tinggal rapikan, tinggal drag. Nah, seperti ini. Dan untuk jumlah peserta sama, tekan VLOOKUP. Masukkan lookup value-nya adalah D17, table array yang tadi adalah DPS. Selanjutnya kita masukkan column indexnya 1 tetap dan false. False, kita gunakan false. Nah, udah ya teman-teman hasilnya. Tinggal drag ke bawah. Nah, udah. Selanjutnya kita akan pindah ke nama tur. Nah, untuk nama tur sendiri,
kita ada 3 jenis nama tur, yaitu Eropa, Afrika, dan Asia. Nah, karena ada 3 jenis nama tur, jadi kita akan menggunakan kombinasi penggabungan rumus if dan rumus middle. Pertama-tama saya akan coba tuliskan rumusnya dulu, nanti saya akan jelaskan. If mid ini, 3,2 dikurung sama dengan AT, Eropa, if mid mid ini, 3,2 kurung sama dengan EB, Afrika, Asia. Ingat ya teman-teman, nanti kalau teman-teman setiap memasukkan karakter berupa huruf, jangan lupa untuk memasukkan petik duanya dulu. Nah, oke, saya akan mencoba membacakan ya. Seperti teman-teman bisa lihat, di soalnya itu ada AT artinya Eropa, AB artinya Afrika, dan AU artinya Asia. Nah, arti dari rumus ini adalah jika nilai tengah dari B6, nah seperti teman-teman bisa lihat, B6 itu adalah kode tur, di mana dalam kode tur ini, teman-teman bisa lihat ya, ini TAU01. Nah, kode turnya adalah TAU01 yang di kolom B6. Nah, jika nilai tengah dari B6, nilai B6 ini dan angka 3 ini menunjukkan 3 angka awal atau 3 karakter awal, yaitu 1, 2, 3, yaitu A. Karakter ketiga awal adalah A, dan 2 ini artinya 2 karakter yang diambil dari A tersebut. Jadi, A dan U ya teman-teman. Jadi, ingat, jadi ini AU yang karakter tengahnya, middle-nya. Jika nilai tengah dari B6 adalah AT ini, maka itu artinya Eropa. Jika nilai tengah dari B6 adalah EB, maka artinya Afrika. Namun jika bukan dari AT dan EB, maka itu artinya Asia. Seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman bisa memahami. Jika nilai tengah dari B6 adalah AU, maka itu adalah jika nilai B6 adalah AT, maka itu Eropa. Jika nilai tengah dari B6 adalah EB, itu artinya Afrika. Dan jika bukan dari keduanya, EB dan AT, maka itu artinya Asia. Kita tinggal enter. Nah, hasilnya udah otomatis keluar. Jadi kita tinggal drag ke bawah. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menghitung untuk lama tur. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, lama tur di sini hanya ada 2 jenis. Untuk Eropa durasinya 5 hari, dan Asia Afrika durasinya 10 hari. Jadi saya akan menggunakan rumus if. Kita tinggal dengan if. Nah, rumusnya seperti ini teman-teman ya. Jika sel E6 adalah Eropa, maka value if true-nya adalah 5 hari. Sedangkan jika value if false-nya atau bukan dari Eropa, maka 10 hari. Jadi kita tinggal enter, tinggal kurung tutup dan enter. Rumusnya untuk lama tur ini cukup simpel ya teman-teman. Jadi kita tinggal masukin aja. Nah, hasilnya udah keluar. Nah, langsung untuk tarif per packs. Jadi tarif per packs juga hanya ada 2, maka kita akan menggunakan rumus if juga. Untuk Asia tarifnya 22 juta, dan untuk Eropa dan Afrika adalah 13 juta. Jadi rumusnya kita menggunakan if. If jika E6 sama dengan atau artinya adalah Asia, maka tarifnya adalah 22 juta. Dan jika bukan dari Asia, maka tarifnya adalah 13 juta. Jadi kita tinggal kurung tutup
dan kita enter. Nah, hasilnya udah otomatis keluar ya teman-teman. Jadi untuk Asia 20 juta, Eropa 13 juta, dan Afrika 13 juta. Kita akan rapikan dulu dan kita langsung define untuk menentukan dari mata uangnya. Kita akan menggunakan rupiah teman-teman ya. Biar otomatis keluar. Nah, ini dia. Nah, baik, selanjutnya untuk menentukan tanggal berangkat, caranya cukup simpel, di mana seperti teman-teman bisa lihat. Untuk tanggal berangkatnya ini, di sini jika tur Afrika, maka tanggal berangkatnya adalah 1 Februari 2019, dan jika tur Asia dan Eropa, tanggal berangkatnya adalah 15 Februari 2019. Nah, jadi kita akan menggunakan kombinasi rumus if dan did. Nah, kita klik sama dengan dulu. Lalu kita masukkan if. Nah, kita masukkan if. Selanjutnya, kita memasukkan logical test-nya, yaitu jika kolom E6 adalah Afrika, karena Afrika sendiri yang berbeda waktunya, dan Asia dan Eropa waktu mereka bersamaan. Di Afrika, maka value if true-nya adalah kita masukkan fungsi date. Nah, langsung keluar year, month, day. Jadi kita masukkan tahunnya dulu, bulan 2, dan tanggal 1. Lalu value if true-nya, jika bukan Afrika, maka kita masukkan fungsi date-nya. Lalu kita masukkan tahun, bulan, dan tanggalnya. Jadi, cara membacanya itu seperti ini. Jika kolom E6 adalah Afrika, maka value if true atau kemungkinan berangkatnya adalah tanggal 1 Februari 2019. Dan jika bukan dari benua Afrika atau tur Afrika, maka berangkatnya adalah tanggal 15 Februari 2019. Nah, jadi kita tinggal enter saja. Lalu hasilnya akan keluar. Nah, seperti ini. Kita tinggal drag ke bawah dan yang di bawah akan mengikuti. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk tanggal kembali, cara menentukannya itu adalah tanggal kembali berdasarkan lamanya tur. Jadi, rumusnya cukup simpel, di mana kita tinggal ketikkan sama dengan, lalu kita menggunakan tanpa rumus fungsi, jadi kita tinggal klik di bagian H6, di mana itu adalah tanggal berangkatnya. Nah, cara menentukan tanggal kembali inilah tanggal berangkat dijumlahkan dengan tanggal jadwal lama turnya. Nah, jadi kita tinggal jumlahkan dengan durasi turnya. Ini lama turnya, kita klik. Nah, lalu kita enter saja. Jadi H6 plus F6. Nah, hasilnya langsung keluar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat. Nanti kita bisa tinggal drag aja ini. Kita drag ke bawah dan hasilnya akan mengikuti. Selanjutnya untuk pajak. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di soal, pajak dikenakan 5% dari tarif per pax. Nah, untuk menentukan pajak ini, kita akan menggunakan rumus yang sangat simpel. Nah, kita ketik dulu sama dengan, lalu kita klik di bagian tarif per pax, yaitu pada kolom G6. Nah, G6 dikalikan dengan 5%, karena tadi untuk menentukan pajaknya ada sejumlah 5%. Jadi, cara untuk menentukan pajak yaitu adalah tarif per pax dikalikan dengan 5% ya teman-teman. Jadi, kita tinggal enter saja dan hasilnya akan keluar. Nah, ini untuk tarif pajaknya teman-teman, dan kita tinggal drag ke bawah dan hasilnya akan mengikuti seperti biasa. Nah, hasilnya sudah keluar. Selanjutnya, kita akan menentukan total pembayaran. Nah, total pembayaran di sini yaitu di soalnya dibacakan yaitu total pembayaran adalah total tarif satu grup dan pajak. Jadi, dalam satu grup itu ada jumlahnya yang berbeda-beda, seperti teman-teman bisa lihat ada yang 25, ada yang 15, ada yang 30. Nah, jadi cara menentukan total pembayarannya adalah kita ketik sama dengan,
lalu kita ketik di bagian tarif per X-nya, yaitu di G6, lalu dikalikan dengan jumlah peserta yang ada dalam setiap grupnya, yaitu untuk kolom D6, jumlah pesertanya adalah 25, lalu kita klik di bagian D6, lalu kita jumlahkan dengan jumlah pajaknya yang tadi telah kita cari. Nah, ini. Nah, sekali lagi, cara untuk menentukan total pembayarannya adalah tarif per pax dikalikan dengan jumlah peserta dan dijumlahkan dengan pajak. Jadi, kita tinggal enter dan hasilnya akan keluar. Nah, ini dia hasilnya. Lalu, kita hanya tinggal drag ke bawah dan hasilnya akan mengikuti. Nah, ini dia untuk hasil final totalnya. Jadi mungkin sekian pembahasan soal yang dapat saya lakukan. Ini rumusnya cukup simpel ya teman-teman, tidak ada yang susah, hanya kita menggunakan penggabungan rumus VLOOKUP, fungsi string, selanjutnya ada middle juga, dan ada penggunaan fungsi date-nya. Jadi mungkin saya akan overview dulu. Saya akan lihatkan dalam layar yang lebih lebar teman-teman hasilnya. Nah, bentar. Ini dia dalam tampilan yang lebih lebar. Nah, mungkin sekian pembahasan soal hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasannya mungkin agak sedikit membingungkan. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman dalam memecahkan soal yang mirip seperti apa yang saya kerjakan. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.